Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pengurus PKM Masjid Baitul Salam yang semoga berjumpa Allah, juga para sesepuh Uri Mas Depok dan sesepuh muslimin dan seluruh tokoh masyarakat, seluruh jamaah baik kalangan laki dan perempuan, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga kita semua selalu mendapatkan kenikmatan, rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali diberikan kenikmatan oleh Allah berupa bermunajat kepada Dia secara langsung dengan sholat subuh ini, beriktikaf di tempat yang mulia ini, dan selanjutnya mengenalnya dengan lebih dekat sesuai yang diajarkan olehnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Quran ini, alam semesta ini pada dasarnya adalah untuk membukakan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Quran itu isinya tentang hukum hanya 3 atau 5% saja. Sisanya adalah bagaimana kita mengenal Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah letak kenikmatan hidup dan jalan menuju kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat. Maka pada saat ini kita kembali menelusuri bagaimana Allah mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Sebelumnya kita telah mengenal Allah dengan Rahman Ar-Rahimnya, namanya yang juga sifatnya yang membuka pandangan kita tentang dunia ini, betapa dunia ini menjadi dipahami ketika kita mengenal Rahman Ar-Rahim, dan kita menjadi tenang karena kita menjadi bagian, dengan harapan menjadi bagian orang yang mendapat rahmatnya Allah di akhirat. Ketika orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, tidak mendapatkan rahmat Allah, berarti kita bersyukur menjadi orang-orang yang terpilih, yang menjadi orang-orang yang diletakkan di jalan kebahagiaan yang sebenarnya. Kemudian pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah, dengan penjelasan dari Allah bahwa Allah itu maha luas. Maha luas apanya? Maha luas segalanya. Yaitu maha luas rezekinya, maha luas rahmatnya, maha luas kekayaannya, maha luas segalanya yang menutupi segala kekurangan yang ada pada makhluk-makhluknya. Semua mengungguli apapun di alam semesta ini, diungguli, ditutupi dengan keluasan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita baca di dalam ayat Al-Quran, Allah terangkan tentang orang-orang kalangan Bani Israel yang mereka itu menghalangi manusia untuk menyembah Allah di masjid dan berusaha meruntuhkannya. Bayangkan, di dalam Al-Quran disebutkan di sini mereka-mereka yang tidak senang orang menyembah Allah dan bahkan meruntuhkannya. Ternyata jelas di depan mata kita sekarang Bani Israel itu Zionis senang menembaki masjid, menjadikan tertawaan ketika masjid itu dibom. Maka bagaimanakah sikap Allah menjelaskan kepada kita tentang apa sebetulnya hasil dari perilaku mereka?
Maka kata Allah, lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Ini surah Al-Baqarah ayat 114. Bahwa mereka di dunia ini dapatkan kehinaan. Jadi mereka ketawa-ketawa tapi dihina manusia. Bahkan di Eropa, di Barat udah dilawan oleh sekutu mereka, nggak ada harganya. Dulu mereka sering jualan Holocaust, sekarang mereka menjadi pelaku Holocaust. Kalau Holocaust banyak yang mengatakan itu propaganda, tetapi genosida yang mereka lakukan sudah fakta dan tercatat dalam sejarah. Maka mereka menjadi betul-betul di dunia aja sudah khizyu, sudah mendapatkan kehinaan, nggak ada lagi simpati. Bahkan orang-orang intelektual Barat, orang-orang intelektual Yahudi sendiri malu. Kayak Springsteen, ya. Roman Springsteen, kata saya ibu saya, keluarga saya korban Holocaust, tapi nggak jualan Holocaust katanya. Ada yang terbunuh di Jerman, tetapi yang dilakukan oleh Zionis adalah genosida, lebih parah dari Holocaust. Jadi mereka dapat hina di dunia, walahum fil akhirati 'adzabun 'adzim, dan mereka di akhirat dapat azab yang pedih. Maka Allah tegaskan, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah innallaha wasi'un alim. Maka kalian harus sadari, yang merasa jagoan, merasa kaya, merasa hebat, bahwa semua yang ada di timur dan barat itu milik Allah. Kalian itu cuma dikasih kesempatan, dikasih nafas, dikasih kuasa, dikasih uang, dikasih jabatan. Tetapi pada waktunya selesai. Jangan lupa. Maka fa'ina matuwalu basama wajhullah, karena kemanapun kalian mengarahkan pandangan kalian, maka akan kalian temukan kekuasaan Allah di situ. Jadi semuanya milik Allah. Kalian itu nggak ada apa-apanya. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Jadi kata-kata wasi', maha luas. Apa itu? Maha luas pemberiannya sehingga mencakup semua yang diminta. Semua. Kalau kita merasa sempit, minta sama Allah. Kalau belum dikasih, itu Allah yang menentukan, bukan kita. Kita tugas kita minta, ya. Minta ditolong orang Palestina, minta dikuatkan mereka, minta dimenangkan, minta aja. Tugas kita kemudian meminta dan berjuang. Walladzina jahadu fina. Jadi kita gerak dulu. Siapa yang berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Nah, nanti kasih petunjuk, kapan petunjuknya? Ya tunggu aja. Rasulullah belasan tahun berjuang, baru dikasih petunjuk untuk ke Madinah, baru kemudian mengalahkan dari orang-orang kafir. Sebelumnya ditindas. Ya. Jadi perjuangan itu jangan sama sekali pernah terpikirkan bahwa kita tidak ditolong oleh Allah atau kalah atau lemah, tidak boleh, ya. Jika di dalam Al-Quran dikatakan wala tahinu fi ibtigha'il qaum, jangan sekali-kali pernah merasa lemah ketika menghadapi orang-orang yang memusuhi Islam. Karena ittaqul ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Karena kalau kalian merasa lemah, merasa sakit, merasa susah, sebetulnya mereka juga susah juga. Tetapi wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya Allah, bisa ngadu, bisa meminta tolong, mereka tidak ada. Punya sekutu antara manusianya. Jadi orang beriman itu harus merasa luas, merasa optimis, ya. Jadi luas pemberiannya sehingga mencakup semua yang diminta aja. Kemudian rezekinya mencapai seluruh makhluknya, semua. Tidak ada yang saya mau nggak ada lagi rezeki saya, atau saya mau nggak ada lagi kesempatan untuk. Semua ada, semua selama hidup ada jatahnya, ada kesempatannya, ya. Kesempatan kaya, kesempatan dapatkan peningkatan dan seterusnya. Karena rezeki Allah semuanya makan rezeki Allah. Orang kafir itu juga makan rezeki Allah, cuma mereka mengingkari. Karena itu sangat hina, makan, hidup
dengan fasilitas Allah, tapi diisi dengan kemaksiatan dan pengingkaran terhadap Allah. Jadi kalau lihat orang kafir itu kita bukan kagum, jadi ngeri, ya. Setiap gerak jantungnya, tubuhnya semua ini gak bisa bergerak kecuali Allah yang mengasih. Oksigen bisa disedot karena Allah, tetapi pada waktu yang sama dia mengingkari Allah. Jadi ini puncak kejahilan, kebodohan. Karena di dalam Al-Quran khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ditutup semua alat-alat untuk mendapatkan hidayah dari diri mereka. Bayangkan, mereka sedang berada di dalam lingkup kebodohan, tapi merasa dalam kejayaan. Itu terbalik, ya. Maka Allah memberikan kenikmatan orang beriman, dibukakan itu semua hakikatnya. Rezekinya mencapai seluruh makhluknya, rahmatnya mengenai segala sesuatu, rahmatnya. Jadi orang kafir itu lagi mendapatkan rahmat Allah, tapi yang sementara di dunia aja. Di akhirat mereka tinggal dapat seksaannya, ya. Dan kekayaannya menutupi seluruh kefakiran. Semua mereka merasa kaya, tapi miskin karena milik Allah. Maka kekayaan Allah tidak bisa terbayarkan. Gaji kita sholat subuh, sunat sholat subuh aja dikasih dunia dan seisinya. Gajinya begitu kelasnya. Kalau yang punya alam semesta begitu ngasihnya. Jadi gak bisa terbayarkan siapa perusahaan apa, negara apa bisa ngasih begitu. Kita cuma 2 menit, 3 menit sholat sunat sebelum subuh dikasih. Rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh gajinya itu dunia lebih besar daripada dunia dan sisinya. Bayangkan. Maka kekayaannya menutup seluruh kefakiran. Nggak kebayang kayaknya, ya. Allah maha luas secara mutlak karena tidak ada batasan bagi keluasan ilmunya. Allah juga maha tahu. Jadi kita semua ada dalam pandangan Allah, dalam pengetahuan Allah, dalam pemantauan Allah. Maka tidak perlu ada rasa sama sekali pernah merasa lemah, merasa frustasi, merasa hina, rendah. Tidak. Selama kita beriman kepada Allah, berarti kita berada dalam kenikmatan, di dalam pemberian, di dalam keagungan. Tetapi kita berada selalu menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menyombongkan dengan keimanan, tapi selalu merasa bersyukur kepada Allah karena diberikan kenikmatan yang sebenarnya ini. Jadi orang beriman itu seperti itu harusnya, ya. Maka itu ketika ada sahabat, ada seorang tentara muslim yang dikirim melawan kaisar, melawan raja-raja, maka datang dengan pakaian seadanya, pakaian yang bukan pakaian bangsawan, datang dengan pede. Kamu ngapain? Saya datang ingin apa? Menghilangkan penyembahan manusia kepada manusia dan mengajak manusia hanya menyembah Tuhannya manusia. Oh begitu. Di tengah-tengah penguasa dengan pakaian yang biasa, tapi dengan pedenya, karena memang dia meyakini, merasakan itu berada di dalam tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak manusia. Nah, kita juga harus begitu, ya. Kemudian tetapi di dunia ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemberian, dan pemberian itu bukan tanda apakah seorang itu hebat atau tidak di sisi Allah, tetapi memang ada pembagian tugas-tugas saja. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 247 Allah terangkan tentang kejadian apa? Bani Israel meminta kepada nabinya agar mendoakan dikirim utusan, dikirim raja, penguasa, pimpinan mereka. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Talut. Nah, Talut ini bukan dari kalangan bangsawan. Maka orang-orang Bani Israel bertanya, kenapa ini Talut ini diberikan kekuasaan? Dia nggak punya
jalur keluarga yang mulia selama ini, dan juga bukan orang kaya. Maka di sini diterangkan oleh nabinya, innallaha astafa 'alaikum wa zadahu, innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah milih dia untuk memimpin kalian dan menambahkan dia di dalam ilmu dan kekuatan fisik. Ada orang-orang yang memang diberikan kesempatan untuk itu. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah itu memberikan kekuasaannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Maka ketika kita hidup di dunia dan mengetahui bahwa tidak semua yang kita inginkan, kedudukan itu bisa kita raih, maka itu kita menjadi bukti bahwa Allah yang membagi-bagikan kedudukan manusia. Ada yang pengen kaya tapi belum dapat, ternyata tetangganya kaya duluan misalnya, atau pengen naik derajat, naik jabatan, tapi temannya yang dipromosikan. Maka perbedaan dalam keduniawian tersebut adalah sesuatu yang lumrah, karena itu adalah desain Allah dalam kehidupan manusiawi. Kita ada yang RT misalnya, ya cuma satu RT di sini, nggak mungkin kita RT ada 10, satu RT gitu ya, nggak mungkin satu RT kita pengen jadi RT semua, atau pengen jadi RW semua, atau pengen jadi apa gitu ya, bupati semua, wali kota, ya pasti cuma satu ya. Dan Allah memberikannya kesempatan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan itu bukan suatu bukti apa-apa. Ya, jangan sampai gelisah karena ada seseorang yang diberikan ini, kelebihan ini, seseorang diberikan ini. Enggak. Karena itu memang desain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan terlalu risau ketika ada perbedaan pendapatan, perbedaan kedudukan, perbedaan promosi. Karena kalau sama semua orang, ya nggak ada jalannya. Justru Allah kasih kita itu beda-beda. Dan itu menunjukkan wallahu wasi'un 'alim. Allah luas pemberiannya. Maka kalau kita tidak mendapatkan sesuatu di sini, cari lagi tempat lain terus. Sampai para ulama dalam masalah ilmu aja gimana? Jadi kalau di satu tempat orang gak ada yang nanya ilmu dia, tapi pindah. Kenapa? Ya nggak dihargai. Jadi kemana? Sampai kamu dihargai. Jadi Allah sudah tempatkan kedudukan orang-orang itu, ya. Tinggal kita berusaha mencocokkan diri kita, memantaskan diri. Oh ini belum pantas di sini, maka kita cari lagi sebelah sana, terus begitu. Karena apa? Yaitu keluasan Allah. Tidak bisa kita paksa Allah itu setiap malam tahajud. Pengen jadi apa sekarang? Pengen jadi gubernur. Bukan gak jadi gubernur. Akhirnya kita apa? Dewa kepada Allah. Ya Allah, setiap malam saya tahajud nangis supaya gubernur, tapi gak jadi gubernur. Kenapa? Bukan. Itu Allah yang punya kuasa bagi-bagi seperti itu. Ya. Kita hanya memantaskan diri aja dalam semua bidang. Ya. Apa dari semenjak kita kecil naik kelas atau tidak, ya, juara 1 atau juara 2, atau kita mencari pasangan diterima atau tidak, seterusnya. Terus hidup ini akan terjadi seperti itu. Ada dapat tidak dapat, ada yang orang lain lebih dulu dan atau kita yang lebih dulu, terus seperti itu. Maka itu menunjukkan bahwa wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim. Allah maha luas. Maha luas apa? Pemberiannya, pemilihannya, spesialisasi yang diberikan pada orang itu jangan kita batasi. Jangan kita paksa, kita hanya menyiapkan saja, ya, menyiapkan saja. Jadi jangan heran kalau apa? Kalau nanti ada beda-beda di dalam kehidupan, itu memang struktur hidup begitu, ya. Bahkan di dalam suatu syair dikatakan wa nasu linnasi min babin wa hadirin fa illam yash'uru khadir. Semua orang baik yang di kota maupun di kampung,
walaupun tidak terasa, itu mereka saling mengisi, saling memberikan jasa. Walaupun kita jauh di mana-mana, ternyata yang di kampung ada sawah, dia nanam sawah, nanam padi. Padinya dijual ke kota, maka orang kota beli padi. Tetapi orang kota ini, ya, dengan uangnya sampai kepada petani. Jadi petani bekerja menyiapkan lahan dan jual hasil sawahnya, kita bekerja di tempat lain, kemudian dengan uang dibelikan padi atau beras hasil petani, maka petani yang mendapatkan uang, kita mendapatkan barang. Tanpa kita sadari, kita saling bantu-bantu, saling menutupi kebutuhan. Itu desain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah juga menegaskan di dalam surah Al-Imran ayat 72-73 tentang keimanan. Nah, ini orang-orang Bani Israil ketika melihat orang-orang beriman ini berusaha mengakal-akali. Ketika melihat dakwah Rasulullah SAW makin berkembang, maka mereka ada strategi apa? Ini makin nambah pengikutnya Nabi SAW. Ini Nabi gitu. Maka coba kita goncangkan mereka dengan apa? Dengan beberapa orang ini ngaku masuk Islam, ikut pengajian. Tapi berapa hari dia bilang, oh kamu udah keluar dari Islam, kenapa? Islam gak bagus, Islam ini begini. Untuk apa? Supaya orang lain itu akan terpengaruh, gak jadi masuk Islam. Sampai begitunya. Dari dulu, dari zaman Rasulullah udah begitu. Ya. Wa qala ta'ifatun min ahli kitab aminu billadzi unzila 'ala alladziina amanu wajhan nahar. Maka sebagian dari ahli kitab mengatakan, berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada orang beriman pada siang hari, kemudian kafirlah kalian pada akhir di sore hari, dengan harapan mereka pada kembali. Jadi saling ngajak pengaruh. Dari dulu pada begitu. Influencer ya. Influencer itu pengennya begitu. Mengajak orang untuk apa? Untuk meninggalkan agama. Atau meninggalkan ajaran Rasulullah SAW. Maka di sini Allah tegaskan, Qul innal huda hudallah ayyuta ahadun mislama utitum aw yuhajukum 'inda rabbikum. Maka katakan, hai Muhammad, bahwa petunjuk itu milik Allah. Allah memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Qul innal fadla biyadillah yutihi man yasha. Itu anugerah iman itu Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi upaya mereka itu justru akan hancur sendiri, karena Allah yang mengkhususkan siapa yang dia berikan iman, siapa yang tidak diberikan iman. Jadi semua usaha mereka, para orientalis, para misionaris, para evangelis berusaha mencari celah-celah bagaimana Islam. Dikatakan Islam teroris, Islam pedopolis, Islam apalagi. Ternyata sekarang setelah terbuka informasi, malah mereka yang pada masuk Islam sendiri. Ketika baca Quran terjemahnya, rencananya ingin apa? Ingin melawan Islam, ingin menghancurkan Islam yang selama ini selalu menjadi momok. Ya. Ternyata pas dibaca, inilah jawaban yang selama ini saya cari-cari. Seperti yang dikatakan oleh Gabriel, profesor dari Amerika. Dia baca iseng-iseng, apaan sih baca buku? Pas dia baca, gak berhenti dia gak lepas-lepas. Al-Quran ini menjawab semua yang selama ini menjadi problematika dirinya, yang sampai ini jadi ateis. Karena ibunya itu sering dipukul sama bapaknya, padahal ibunya orang baik. Jadi waktu dia kecil, dia itu gak bisa membela ibunya. Akhirnya dia ateis, katanya Tuhan mana, kok gak dibela ibu saya. Jadi bapaknya itu pemabok.
Kalau siang hari nggak mabok baik orangnya, tapi kalau malam mabok habis. Ya, suami istrinya itu dipukulin. Maka Jibril yang waktu masih kecil mencari-cari Tuhan mana, ibu saya nggak dibelain. Akhirnya waktu dia nggak percaya Tuhan. Nah pas ketika itu dia udah ateis, akhirnya dia jadi apa? Dia cari ilmu aja, belajar rajin, pinter, akhirnya jadi profesor matematika. Nah ketika jadi profesor matematika, dia kenalan sama mahasiswanya dari Pakistan, dari India, Pakistan. Kemudian dikasih hadiah terjemah Quran. Maka ketika dibaca Quran itu, dia iseng-iseng, apa sih ini dari murid saya, mahasiswa saya? Maka ternyata di dalam Quran dia temukan selama ini yang menjadi sebab dia memahami kenapa orang baik seperti ibunya dipukuli oleh bapaknya. Kenapa selama ini dia kesepian dan sebagainya? Ternyata dijawabnya ada di dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Jadi di situ bagaimana kalau orang itu akan mengalami kesulitan, tapi yakini ketika sama Allah, Allah itu tidak sedang membenci kamu, tidak sedang membuang kamu, tapi Allah sedang apa? Sedang memantau kamu. Ketika Allah memberikan keimanan, itu selalu Allah memantau kamu. Tapi dunia ini memang berada di dalam apa? Dalam perubahan-perubahan terus. Ada di atas, ada di bawah, ada dipuji, ada dihina, dan seterusnya. Dari surah Al-Duha aja dia terbuka. Kemudian surah Al-Fatihah dia memahami juga, yaitu dengan apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bahwa orang beriman disuruh selalu minta tolong sama Allah petunjuk. Kenapa? Manusia itu berubahnya gampang. Jadi paham ya? Kenapa bapaknya itu siangnya baik, malamnya tukang pukulin ibunya? Ternyata manusia itu gampang sekali dari benar, dari cakep jadi penjahat. Maka orang beriman disuruh minta terus, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim gitu. Jadi kata dia ketika ditanya anak yang, "Pak, kita kenapa tiap hari sholat sampai 5 waktu?" Kata dia, "Maka dengan sholat itulah saya sadar sebagai manusia bahwa selalu minta tolong sama Allah agar dijaga. Jangan sampai bapak ini akan berbuat jahat kepada anak-anak pada kamu. Ketika lupa, mabuk, apa lemah di manusia itu. Maka selalu kita minta tolong sama Allah, dikasih petunjuk." Jadi ketika orang-orang kafir berusaha membuat itu tipu daya untuk mengeluarkan Islam, orang Islam itu ternyata Allah batalkan, Allah gagalkan mereka. Seperti kenyataan saat ini, Islam dulu dimusuhi zaman Rasulullah, sekarang terus berkembang. Bahkan kata Huntington, Islam Muhammad wins katanya nanti. Jadi antara pertarungan Barat Konfusius dengan Islam, maka Barat Konfusius atau Cina akan kalah. Yang menang adalah Muhammad, ajaran Nabi Muhammad SAW. Wins kata dia. Kenapa? Dilihat dari apa namanya itu, siklus atau jumlah penduduk yang masuk Islam. Tahun 1800-an mayoritas dunia saat itu adalah Kristen. Tapi mulai sekarang kata dia, tahun 1980-90 itu Kristen sudah menurun terus, dari Islam naik terus. Maka tahun 2030 ke atas Islam wins, akan menjadi mayoritas dunia. Jadi kehebatan ajarannya, walaupun negara-negaranya selalu diperangi. Karena itu Amerika selalu memerangi, memerangi Libya, Syria, Irak, Afghanistan, ini sekarang Gaza, semua diperangi. Dengan berbagai macam alasan, bohong-bohongan katanya ada ini tetap, tapi Islam berkembang terus. Berarti kita berkembang Islam itu bukan karena negara, bukan karena senjata, bukan karena kekuatan kekayaan, bukan. Memang betul-betul kekuatan ajarannya. Jadi kalau Allah berfirman di sini, "Qul innal fadla biyadillah." Ketahuilah itu anugerah iman itu Allah yang
memegang kendali. Yu'tihi may yasha, Allah berikan pada siapa yang Dia mau. Wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas pemberiannya. Ini yang ngeri kita. Allah maha luas pemberiannya. Jadi kita jangan GR bahwa kalau kita udah sholat, udah zikir, jangan GR bahwa udah kita paling cakep dah, udah paling berjasa sama Allah. Enggak, karena bisa aja diganti. Jadi Nabi Musa aja itu dituduh ditegur sama Allah ketika merasa ditanya siapa yang paling pintar, ya saya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala suruh belajar kepada orang soleh. Dan ternyata Nabi Musa mengatakan, oh, saya benar dapat ilmu lama kamu nih. Ada terus di dunia ini yang selama ini aku paling pintar. Ada lagi yang lebih pintar, Allah berikan lebih dari kita. Kejadian Nabi Musa alaihissalam. Maka keimanan pun demikian. Kalian jangan, hai Muhammad, ajarkan jangan orang-orang yang tidak beriman itu jangan pakai merasa udah berjasa sama Islam atau berjasa kepada Allah. Kami udah melakukan sesuatu pada Islam. Enggak, kalian itu diberikan oleh Allah. Allah yang ngasih, bukan kalian yang hebat, bukan. Maka jangan sampai berubah. Karena apa? Allah bisa ganti yang lain. Dan ternyata orang Barat sekarang yang belain Palestina orang Barat, hati-hati. Yang negara-negara Islam pada diem aja. Dia yang pada demo. Bisa-bisa nanti kemuliaan Islam mereka yang ambil. Kita menjadi pikiran, kenapa ya? Males tuh. Karena profesor-profesor di Kolombia di mana sih ditangkap. Perempuan ditangkap ya. Kita nyantai. Jadi memang anugerah itu Allah yang memberikan, dan mereka banyak sudah masuk Islam. Untuk pelajaran itu kenapa begini? Kita terima. Kezaliman dibantu secara vulgar, dibantu oleh negara mereka, tapi yang memberikan adalah bayar pajak. Tapi begini kenyataannya. Kalau dia belajar Islam pun masuk Islam aja. Dan mereka lebih semangat membela kebenaran. Ya, ini menunjukkan bahwa innal fadla biyadillah. Sungguhnya anugerah itu Allah yang punya kuasa, yu'tihi may yasha. Allah berikan siapa yang Dia kehendaki. Maka ketika kita diberikan iman, kita ketakutan jangan sampai diambil. Minta ya Allah. Kita minta Rabbana la tuzigh qulubana, doanya kita ya. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surah Al-Imran ayat 8. Doa di antara doa yang diajarkan begitu. Kalau udah ngeri kita sadar ini, minta ya Allah jangan sampai hati kami ini dipalingkan, diubah hati kami dari beriman ke beriman. Auzubillahi min dzalik. Setelah kami diberikan hidayah, wahab lana min ladunka rahmah, ya Allah berikan rahmat kepada kami. Walaupun kami ini masih kurang, masih lemah, masih ada bolong-bolong, ya Allah, tapi berikan rahmat kami. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkaulah yang maha memberikan. Jadi posisi kita sama Allah Subhanahu wa taala ini adalah selalu meminta, ya, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tegaskan bagi orang-orang yang merasa sudah hebat atau sudah berjuang untuk Islam, ya, atau untuk mengangkat nama Allah, mengangkat nama kekuasaan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Hai orang-orang beriman, ingat orang beriman, barang siapa dari kalian, ini surah Al-Maidah ayat 54 ya. Barang siapa dari kalian yang berpaling dari agamanya,
maka Allah akan datangkan kaum yang mencintai Allah lebih dari kalian. Mereka lebih cinta Allah. Atau kaum yang mencintai Allah dan mereka mencintai Allah. Bisa cinta Allah itu dibedain, bisa. Kita selama di dunia ini jangan merasa aman, hati-hati. Adillatun 'alal mu'minin, mereka membela, merasa satu barisan sama orang beriman, merendahkan diri kepada orang beriman, membela, bantuin. A'izzatin 'alal kafirin, tegas kepada orang kafir. Hati-hati. Kita Amerika udah bertugas, mereka siap di penjara, siap dipecat, bela orang-orang beriman di Palestina. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim, mereka berjihad di jalan Allah tanpa takut pada siapapun. Kejadian di Amerika, di Eropa pada orang-orang pintar, profesor-profesor. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu anugerah Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas dan Maha tahu. Jadi kalau kita nyantai-nyantai, hati-hati karena tahu, ya. Ini harus ada tindakan ngapain, bela, bantuin, nyumbang apa, ya, mendoakan, bukan cuek, ya. Udah jauh, apalagi ada kata Indonesia ini masih butuh. Apa yang mikirin? Apa maksudnya Indonesia masih butuh? Di sini butuh, sudah kebutuhan lagi sama. Harusnya orang beriman itu begitu mikirnya. Jadi semuanya orang beriman itu adalah saudara kita, harus kita membantunya, membelanya, ya. Kalau enggak, nanti kita dikeluarin oleh Allah dari kelompok orang beriman. Nauzubillah min dzalik. Dan di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 Allah tegaskan, ketika kita melakukan kebaikan, ya, ketika kita melakukan ketaatan, maka harus disadari, harus diyakini apa itu? Bahwa Allah itu melipat gandakan. Jangan merasa lemah atau merasa malas ketika kita ingin melakukan kebaikan. Karena Allah itu balasannya enggak seperti balasan manusia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 di sini kalau di kitab ini halaman 145 ya, di bawahnya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang yang menanam satu biji, kemudian dari biji itu mengeluarkan tujuh belalai, tujuh batang, dan setiap batang yang 7 tadi menghasilkan biji yang 100, maka berarti satu biji menghasilkan 700 biji. 700 kali lipat berarti kan, 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi standarnya ketika kita membantu masjid, membantu fakir miskin, membantu Palestina, membantu orang yang dapat bencana, itu standarnya itu 700 kali lipat. Standarnya. Ada, ini dibuktikan juga oleh non-muslim. Ada di dalam podcastnya Dr. Richard Lee, ada seorang atlet atau apa, ya, dia dapat hadiah 1.900.000.000. Kata dia, saya biasa nyumbang, akhirnya saya sumbangkan setengah dari hadiah saya ini untuk apa? Bangun masjid. Bangun masjid. Orang juga bingung, ngapain bangun masjid? Orang kafir bangun masjid. Tapi dia cerita, tahu nggak katanya? Sampai di cerita itu dia bilang, benar nih kamu ngasih itu buat bangun masjid? Iya. Dia bilang juga kan. Tapi tahu nggak katanya? Yang saya kasih itu 900 juta. Itu ternyata menjadi hasilnya 10 kali lipat. Dari mana? Dari endorse, iklan, apa. Itu 10 kali lipat loh katanya. Jadi sampai kaget. Orang kafir itu cepat dapatnya dia. Kenapa? Karena bagian di dunia. Jadi akan dikasih. Jadi sekarang sudah jadi cara untuk meningkatkan
keuntungan itu dengan CSR kan, orang miskin, karena kembalinya ke perusahaan akan berlipat ganda. Saya di Masjid Raya Al-Isra Grogol juga pernah menceritakan tentang sedekah ini. Kata dia, benar Ustaz, kata DKM. Itu katanya kalau kami melakukan sumbangan buat fakir miskin, anak yatim, itu tetangga-tetangga kita yang non muslim pada ikut. Kata dia, benar Pak, hasilnya ada. Kami jadi meningkat kalau setelah nyumbang. Jadi percaya mereka hasilnya itu, percaya ada lipat ganda kekayaan dari negara nyumbang kepada fakir miskin yang sudah kita di masjid. Tetapi mereka nggak mau beriman. Kenapa? Nggak mau capeknya. Mereka pengen dapat yang itunya aja tuh, pengen dapat keuntungan duniawi, tapi sholatnya malas apa, nggak mau dia. Berat dah katanya, saya mau ngambil untungnya aja. Ya. Dan ternyata mereka untung segitu dikit, karena standar kita 700 kali lipat, bukan 10 kali lipat. Kalau dia tahu nih tadi di masuk Islam, kalau pengen untung, kamu masuk Islam 700 kali lipat minimal. Kemudian wallahu yudha'ifu liman yasha. Kemudian Allah melipat gandakan. Jadi ini tingkatannya di atas 700 kali lipat. Melipat gandakan balasan bagi siapa yang dia kehendaki. Kenapa? Wallahu wasi'un alim. Allah luas pemberiannya. Ngasih begitu bagian berkali lipat, gampang. Jadi jangan bayangkan kayak manusia gitu terbatas. Wallahu wasi'un alim. Karena itu sabda Rasulullah SAW kepada orang-orang yang baru masuk Islam, mereka mengatakan, la tasubbu ashabi. Kalian ini jangan belagu, jangan berkata jelek kepada sahabat-sahabatku yang udah lama masuk Islam. Padahal mereka juga ketemu Nabi, tapi janganlah tasubbu ashabi. Jangan sama sekali kritik-kritik apa namanya, sombong gitu, menilai-nilai jelek kepada sahabatku yang sudah berjuang lama. Kenapa? Fa inna ahadakum law anfaqa misla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim aw nusayfahu. Karena kalian yang baru-baru ini walaupun menyumbangkan kepada Islam ini seperti emas sebesar gunung Uhud ya, gunung Uhud di Madinah. Itu berapa juta ton tuh. Kita jutaan ton kita sumbangin emas ke Islam, ke perjuangan Islam. Tapi kata beliau, ma balagha mudda ahadihim. Walaupun nyumbangnya segitu, itu nggak akan sampai derajatnya seperti sumbangan mereka generasi pertama itu segini. Makanan segini, beras, apa kayak segini. Pernah nyumbang, saya mau atau setengahnya doang, segini doang. Segini ngasih beras, ya Allah, saya nggak punya apa-apa, cuma roti segini doang. Ya udah, ada kejadian begitu. Ada roti segini, maka ditaruh di tempat, dipegang oleh Rasulullah, udah ambil, nggak habis. Kenyang semua sahabat, nggak habis. Tadi roti cuma segini. Ternyata mujizat Rasulullah itu roti jadi tumbuh, nggak habis. Dipegangin oleh Rasulullah tuh ambil, ya, makan ambil. Lalu roti udah sepotong taruh di dalam tempat. Semua kenyang makan roti dari roti yang sepotong ini. Dan maka balasannya ternyata itu yang sepotong tadi lebih besar daripada emas segede gunung Uhud. Kenapa? Karena wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas dan maha mengetahui niat. Bahkan ada Bill Gates sendiri mengatakan bahwa siapa yang katanya yang paling dermawan, paling kaya? Apakah kamu? Bukan. Yang paling kaya kata pernah saya temukan orang punya penjual apa gitu dengan keadaan miskin tapi mau memberikan orang. Ada katanya tukang beca, ya, penghasilannya cuma berapa puluh ribu. Ketika temannya sakit, setengah hasil beca dia diberikan kepada temannya yang sakit, sesama tukang beca. Berarti setengah kekayaan.
Kalau kita bukan dinilai dari apa? Jumlahnya bukan, tapi seberapa besar kita berkorban dalam masalah duniawi itu prosentasenya. Ya. Karena itu wasi'un alim, Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Jadi dinilainya dari apa? Dari niatnya. Karena semuanya dari milik Allah. Berapa besar kita ini bisa berkorban gitu. Oh, saya udah nyumbang miliaran. Ya, tapi kamu punya uang kamu kan puluhan triliun. Berapa persen cuma? Ya. Tetapi orang yang kelihatannya biasa-biasa aja, uangnya segitu-gitunya, tapi dia turut terlibat gitu. Inilah sama Allah itu lebih besar daripada yang dilihat. Karena dia cuma berapa persen, tapi ini lebih besar lagi. Nah, itulah cara Allah meningkatkan, melipat gandakan balasan. Jadi sesuai seberapa besar kita berkorban, berapa besar kita memberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi karena itu Allah yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan. Maka kita ini dalam Islam kita berusaha menggunakan sebanyak mungkin kesempatan untuk apa? Untuk melakukan sesuatu apa aja, apakah tenaga, apakah ilmu, apakah waktu, apakah uang, ya, apa aja, apakah kekuasaan, supaya apa? Lipat gandakan. Bukannya pengorbanan, bukan itu dilipat gandakan oleh Allah. Nanti balasannya. Karena itu di dalam doa, ketika kita malas-malas, Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perasaan malas, perasaan lemah. Ya, nggak bisa apa-apa saya. Bisa, apa aja, nggak bisa apa-apain. Nyapu, ya, nyapu bersih WC apa kan? Apa yang kita bisa? Tangan kita semua bisa dijadikan modal. Ya. Bersihin ini, ngerapiin ini, terlibat di dalam apa aja kebaikan. Jangan sampai merasa nggak bisa apa-apa, apalagi malas, jelek, malas. Ya. Wal jubni, takut, penakut. Masa orang Islam penakut? Allah mengetahui semua amalan kamu, semua akan dibalas oleh Allah. Apa yang takut? Wal bukhli, pelit. Ya. Uang yang ada di kantong cuma berat dikeluarinnya, padahal Allah akan berikan lagi. Dulu juga nggak punya kita, tapi tahu di kantong itu udah ada sekarang di rekening kita. Nanti juga Allah kalau kita berikan dan masukin lagi ada lagi terus gitu. Ya. Jadi buruk sekali orang yang bakhil karena duitnya dari Allah. Apa yang kamu bakhil ya? Pakai nanti Allah kasih terus begitu ya. Wal haram udah pada renta-renta kita nggak ada merasa mudah bersemboyongan nggak, udah sudah tua banget kan ya. Tapi harus semangat, udah tua-tua semangat terus. Bahkan ada yang disebut di dalam Al-Quran itu ya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Itu kejadian namanya domroh. Bahkan orang beda-beda pendapat tentang siapa sih? Ada yang bilang domroh, ada yang apa gitu. Itu gimana sejarahnya? Yaitu ketika Rasulullah mengajak orang-orang semua dari Mekah ke Madinah pada hijrah. Maka orang-orang yang hijrah itu dicela oleh Allah. Maka domroh ini udah tua, udah lemah banget. Dia dengar Rasulullah mengharuskan hijrah, akhirnya kepada anak-anaknya, pokoknya saya harus pergi hijrah ke Madinah. Katanya, banyak tiba ini kalau ikut hijrah. Udah, naikin saya ke onta, dinaikin. Naik ke onta, jalan onta baru sampai Tanim. Tanim itu sekitar 5 kilo dari Mekah. Baru di ujung kita paling cepat itu kalau kita ngambil mikot Tanim. Mati bener, mati ini. Maka bingung gitu, status ini orang ini termasuk muhajir atau bukan? Disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, domroh meninggal di jalanan. Lagi jalan ke masjid meninggal, gitu kan? Akhirnya Rasulullah lihat, berarti dia masuk muhajir bukan tuh? Ada data Quran itu. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa aja yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul kemudian mati di jalan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka dia terhitung sebagai orang yang sudah menjalankan hijrah. Jadi kita
siap nanti di jalan, ya, siap kapan saja. Tapi dalam posisi apa? Posisi sedang melakukan sesuatu kebaikan, supaya terhitung, ditutup dengan itu. Maka kita jangan sampai merasa lemah, jangan, ya, merasa udah tua, jangan, ya. Wa a'udzu bika min adzabil qabr. Kami berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya. Fitnah kehidupan itu kita hidup itu merasa gak ada habis-habisnya, merasa akan terus, akhirnya lupa diri, mati dalam berebut, ya, memperebutkan duniawi. Nauzubillah min dzalik. Dan fitnah mamat, lupa mati. Nanti di sana diazab dan sebagainya. Kita berlindung kepada Allah dari itu semua. Ya, semoga kita semua ini menjadi kelompok yang mendapatkan keluasan ampunan Allah, keluasan anugerah Allah, keluasan rahmat Allah, keluasan rezeki dari Allah, terus, ya, dapatkan kehidupan yang luas, rezeki yang luas, rumah yang luas, ya, kemudian kedudukan yang luas, semuanya Allah berikan itu semua gampang, ya, gampang. Dan semangat inilah, maka zaman dulu umat Islam itu membangun imperium di mana-mana luas. Gak di Mekah, gak di Madinah, ke Baghdad, ke Damaskus, ke Andalusia, ke India, ke sini Nusantara, semua luas dunia ini. Jangan sempit, ya. Umat Islam itu universal, metropolitan, semua yang hebat-hebat itu dilakukan oleh umat Islam pada zaman dulu. Nah, sekarang kita kembali lagi. Jangan merasa lemah, merasa ketinggalan, merasa miskin, jangan, ya. Karena Allah yang memberikan kita ini semua. Baik, ini kita waktu terbit matahari sudah masuk, ya, syuruk. Berarti kalau kita mau sholat isyraq itu 15 menit lagi, ya. Karena 15 menit baru masuk boleh sholat. Kalau sekarang masih haram, ya, masih haram. Setelah sholat subuh haram sholat, dilarang sampai masuk isyraq, terbit matahari, terus kemudian 15 menit setelah itu, sekitar 12-15 menit. Baik, barangkali ada yang ingin bertanya, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kami ingin menanyakan bahwa dalam ayat Al-Quran terakhir mungkin di baik di tengah maupun di akhir ayat, biasanya itu ditutup dengan Asmaul Husna. Ya. Dan biasanya ada beberapa yang dipasangkan antara Asmaul Husna yang satu dengan yang satu lagi. Apakah dalam pemilihan pemasangan itu Allah menunjukkan bahwa misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim itu yang di depannya itu selalu Rahman, jarang yang Rahim di depannya. Apakah ada arti khusus yang bisa kita pelajari dalam penetapan pemasangan? Ya, terima kasih, ya. Bagus sekali kita ini untuk mengingatkan kembali ini bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim ini bagian dari Bismillah, ya. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan sabda Rasul, kullu amrin ibadin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa akbar. Semua perkara yang dimulai dengan Bismillah, dia akan terputus hubungannya dengan anugerah Allah. Kenapa ini ada di sini nih? Ada Rahman Rahim. Ternyata Rahman Rahim ini membuka pandangan kita tentang hakikat dunia. Yaitu Rahman maknanya Allah adalah Maha Pengasih untuk semua makhluknya di dunia. Maka di dunia ini yang Allah sudah ciptakan, Allah akan berikan jatah hidup, jatah makan, jatah napas, jatah usia, ya, jatah kenikmatan, jatah sakit, jatah ini semua. Termasuk orang kafir. Maka orang kafir ketika dia sehat, apalagi dia olahraga, badannya gede, ya, kita nggak perlu heran, karena memang lagi pakai jatah rahmatnya Allah, anugerah Allah yang memang Allah berikan. Termasuk setan. Setan itu doanya dikabulin, tapi cuma satu. Minta apa? Rabbi anzirni ila yaumil ba'ts. Ya Allah,
Berikanlah saya kesempatan hidup sampai nanti, sampai hari kiamat. Qala innaka laminal munzirin, ya kau akan diberikan kesempatan. Dikabulin. Panjang usia dia. Kita berapa panjang usia dia? 60, 70, 80 udah goyang gitu kan. 90 udah jarang tuh yang 90, 100 udah jarang. Kadang-kadang 60 aja udah. Kita. Jadi setan dikabulin, tapi niat dia dikabulinnya untuk apa? Dia akan menyesatkan sebuah hamba di depan Allah, dia bertekad kayaknya. Karena itu dia rojim, apa itu terkutuk, ya. Ditipukin, dia terkutuk, ya. Tapi dikabulin, kenapa? Karena masih di dunia. Jadi Allah terapkan ke dunia ini, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu diberikan kepada siapa aja di dunia ini. Maka kita jangan merasa heran kalau misalnya di dalam dunia ini kita, oh kok orang kafir kayak adil sama kita. Bukan itu, itu luasnya Allah berikan, dibuang-buangin. Ya. Maka kemudian Allah sambung dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim itu artinya apa? Rahimul akhirah. Allah memberikan rahmatnya di akhirat, khusus buat akhirat. Buat siapa? Buat orang beriman. Maka di dalam Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berikanlah kabar gembira kepada orang beriman dan orang yang beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kapan tuh? Bukan di sini. Di sini tuh mungkin orang kafir kelihatannya rumahnya tuh kayaknya lebih surga daripada kita gitu ya. Secara zahir, oh rumahnya kan bukit atau puncak-puncak itu, oh ternyata bukan muslim. Ini non muslim jarang ya. Itu dunia dibagi. Tapi di akhirat, wa basyiril ladzina amanu. Khusus kasih kabar gembira buat orang-orang beriman. Spesifik. Maka kita mengerti ini, kita di dunia tidak terlalu aneh, ya. Memang itu memang keluasan pemberian Allah, siapa yang diberikan, siapa yang dibagi apa. Maka yang kita fokuskan adalah kemenangan di akhirat. Dan kita sudah setengah jalan, sudah tepat jalannya. Tinggal kata Rasulullah, qul amantu billah fastaqim. Kalau memang udah beriman, tegaskan, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomah jalankan. Ketika sahabat menanya, ya Rasulullah, kita sudah tahu nih ini ajaran-ajaran, terus udah jalankan, terus bagaimana caranya supaya saya nggak perlu nanya lagi, apalagi kira-kira gitu, buat pegangan. Maka kata Rasulullah, qul amantu billah, ucapkan, aku beriman kepada Allah, kemudian fastaqim, istiqomah, pegang, jangan lepas. Karena itulah keuntungan yang sebenarnya, kemuliaan yang sebenarnya, dan rahmat yang aslinya itu adalah di akhirat ya. Baik, semoga bermanfaat ya. Ya, barangkali ada lagi. Ya, apa? Kemungkinan bagi kita dari Islam lebih banyak hal-hal yang relatif akhirat. Sedangkan bagi yang non-muslim, ya, mungkin hanya di dunia. Tapi kenapa kok kita lihat itu yang muslim itu di dunianya itu pelan-pelan, di mana-mana terhina, di mana-mana tidak. Jadi apakah kehormatan di dunia itu tidak diberikan kepada yang muslim? Itu tidak. Bagaimana? Kenapa kok begitu, Ustaz? Ya, sangat menarik ya, sangat menarik. Jadi fenomena sekarang itu diantara untuk orang menggoncangkan keimanan itu adalah dibuat muslim itu melarang, susah. Kenapa? Karena mereka yang menguasai sistem keuangan dunia. Jadi diberanin untuk menghancurkan negara itu gampang. Sekarang sudah bisa dibuat dengan meningkatkan namanya
kurs dolar. Dolar itu dimainin gimana? Tinggal naikkan bunganya. Jadi Powell sekarang Federal Reserve Bank itu direkturnya, tinggal bisa umumkan sekarang dolar itu bunganya adalah nambah 1% aja, 1% nambah $1. Hancur Indonesia. Hancur. Kemarin dia bilang dolar bunganya nggak turun, karena udah naik 0,25 ya. BPD ya. Itu pas naik hancur itu apa? Saham, bursa saham naik terus berhenti lumayan, uang berputar lagi. Nah sekarang nunggu pengumuman diturunin karena inflasi Amerika sedang katanya membaik, maka boleh turun, tapi nggak diturunin aja. Bursa Indonesia anjlok lagi, ditinggalin dolar, tinggalin dana asing keluar, maka anjlok. Bank BRI, BCA yang gede-gede itu pada anjlok 20%, turun 20%, Bang. 20% itu dari kalau 1.000 triliun, 20%-nya berapa? 200 triliun, hilang aja kan nilainya Bang. Semudah itu, ya. Itu baru dibilang nggak turun bunganya. Coba kalau bunganya naik, Amerika naik 1%, udah uang asing yang sini lari semua, ditaruh di perbankan Amerika. Maka langsung kita itu ambruk, mungkin $1 itu bisa 30.000 kali, atau 50.000. Sekarang 16.000 kan, kemarin 14.000. Gitu. Itu sistem sekarang moneter itu demikian mudah, dan itu belum ada solusinya kecuali meninggalkan dolar. Kita udah berusaha meninggalkan dolar ke mana BRICS, mana itu masih, tapi belum ini ya. Ada perdagangan langsung dan sebagainya. Itu salah satu. Sekarang dunia itu dimiskinin negara itu gampang, belum diperangi dan sebagainya. Nah, kalau kita baca sejarah, Amerika itu perang dunia kedua baru menjadi superpower. Sebelumnya superpower siapa? Inggris, Prancis. Nah, sebelum Inggris, Prancis berjaya menjadi superpower, siapa yang superpower? Itu Utsmani. Berapa ratus tahun? 600 tahun superpower. Jadi negara Eropa itu ngomongnya Utsmani, Islam takut. Jadi selama berapa? 600 tahun. Kita dijajah sama Belanda berapa? Aslinya kita dijajah cuma 30 tahun ya resmi. Kita kata Soekarno 350 tahun dijajah, bukan dijajah, dia dagang tapi maksa gitu ya. Jadi atau ada yang lawan masih terus. Kita berjuang ratusan tahun melawan Belanda. Tapi yang dijajahnya itu setelah Aceh mengakui atau tunduk dari tahun 1900 berapa? 1904 atau berapa? Sampai 1942 ya Belanda. Berarti cuma segitu ya. Cuma 39 tahun kita dijajah Belanda. Aslinya. Yang benar-benar semua dijajah gitu. Nah, sebelum itu kemana? Dunia yang menguasai dunia itu adalah Turki Utsmani. Selama berapa? 600 tahun. Jadi mereka nyoba-nyoba gitu, termasuk ngasih upeti. Jadi orang Barat itu ngasih upetinya ke sana, nyari apa? Keamanan kepada Turki Utsmani. Turki Utsmani itu apa? Islam. Karena itu sejarah nggak ada tuh, semua dibuang terus. Kenapa? Itu kita punya orang Barat. Jangan sampai kita pede. Sebelumnya Mongol di India, Mongol itu superpower, lihat keuangannya. Itu superpower. Mongol berapa ratus tahun itu? 300, 400 tahun. Mereka ratusan tahun semua. Amerika baru berapa tahun? Sekarang ini udah kalah ya. Baru belum 100 tahun Amerika, baru setengah abad berjaya. Inggris, Prancis berapa ratus tahun dia. Sekarang Macron bilang kita dulu 1.800 tahun itu merajai dunia gitu. Bisa memaksakan sistem ajaran kita, peradaban kita. Sekarang kita nggak punya apa-apa padanya. Apa yang kita mau ajarin pada dunia gitu. Adanya apa? Anak-anak terlahir tanpa bapak. Ya.
Seperempat dari anak yang lahir di Prancis nggak tahu bapaknya. Dan seterusnya, lelaki sama laki kawin, ya. Dan seterusnya, apa yang mau dibanggakan gitu kan? Nah Islam itu tadi, Mogul berapa ratus tahun, Spanyol di Andalusia berapa ratus tahun, 500 tahun, 600 tahun juga. Kemudian di Baghdad berapa ratus tahun, kemudian di Damaskus, di Kufa, di Indonesia. Peradaban kita itu kesultanan berapa belas sultan, setiap wilayah ada sultan, kaya kita. Tapi itu dihilangkan dari sejarah itu supaya kita tidak ada kebanggaan. Nah, maka kata Peter Carey yang meneliti tentang Diponegoro, kata dia, baca sejarah jangan baca dari kalangan kolonialis, baca sendiri, cari dari yang membangkitkan kebanggaan. Tapi Peter Carey dia termasuk kolonialis yang mengubah sejarah, yaitu sejarahnya Diponegoro. Yang dikatakan perjuangan Diponegoro yang menghancurkan Belanda, membangkrutkan Belanda selama 5 tahun dari tahun 1825 sampai 1830, 5 tahun Belanda bangkrut, hampir bangkrut. Sebelum Aceh bangkrut Belanda, hampir bangkrut. Nah itu kata Peter Carey, dia melawan Belanda gara-gara urusan pribadi, tanahnya masih diambil dan sebagainya itu. Jadi kita nggak ambil model-model gitu, kita kembangkan sendiri. Tapi mereka jahatnya, mereka sumber-sumber kita diambilin di bawah itu. Itu kejahatan mereka. Memori sejarah kita diambil, dicuri. Artinya kalau kita betul itu sono, bayar kita. Itu kejahatan mereka, bayar. Sejarah kita dicuri, diubah dan sebagainya. Maka kalau kita lihat sejarahnya, jadi kita banyakkan jayanya, banyakkan kayanya daripada lemahnya. Mereka baru anak-anak muda semua, Amerika, Inggris, Prancis, cemen-cemen semua aslinya gitu ya. Cuma kita kena propaganda. Amerika propagandanya apa? Film. Karena itu film itu bagian dari CIA. Kita ada Kamala Hayati. Ketika saya ceritakan Kamala Hayati tahun 1599 sebelum ada Amerika, Kamala Hayati melawan Colonel Stockton di Laut Aceh dengan pasukan janda-janda 2.000 orang di tengah lautan melawan Colonel Stockton dari Belanda. Belanda dilawan mati. Bingung dia, wanita melawan orang Eropa pimpinannya mati di tengah lautan, pertempuran 1 lawan 1. Hebat banget gitu kan. Maka ketika saya sampaikan itu di mana-mana itu, waktu di kota, wanita-wanita itu pada datang, makasih Pak, makasih, syukur, thank you. Karena selama ini orang wanita itu pengen nyari panutan, adanya dikeluarkan lah Wonder Woman, ya kan? Ada Catwoman, kita anak-anak, Spiderman, Batman, apa lagi man itu bohong semua. Kayak masih kecil saya dulu masih SMP, Rainbow kan, Rainbow sampai beli kayak Rainbow gitu. Saya udah lama baca, ternyata Amerika kalah di Vietnam. Korban kita, korban Rainbow nih. Pengen jadi Rainbow kayak satu orang lawan banyak orang. Propaganda. Kehebatannya mereka propaganda itu ya. Hollywood itu besar-besar Hollywood. Karena bagian dari perang. Hollywood itu membentuk orang, membentuk dunia. Dan itu mulai dilawan sekarang oleh perfilman Cina dan sebagainya. Udah mulai lemah Hollywood juga. Baik. Dan dengan Islam, dengan Quran udah terbongkar semua. Ketika dibaca langsung udah, ini yang benar nih. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Ada lagi barangkali ini waktunya udah bisa kita salah ini ya. Alhamdulillah. Kalau tidak ada kita tutup ya. Tidak ada. Baik. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما ورزقنا فهما وهدنا بالصالحين اللهم يا ولي يا حميد يا قوي يا معين يا رحيم يا ولي اهلنا بغالة حرامك وبطاعتك ومعصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين الهم الملائكه المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واغننا بالتقوى وجبنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.